Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Perlahan-lahan, Untara mengetuk pintu rumah itu dengan penuh harapan. Kitanu Metir adalah sahabat almarhum ayahnya dahulu. Mudah-mudahan sisa-sisa persahabatan itu masih membekas di hati dukun tua itu. Ketika mereka telah beberapa kali mengetuk, terdengarlah sapa dari dalam lirih. Siapa? Aku Kitanu, Untara dari Jatianom. Untara. Oh, adakah engkau Angger Untara Putra Kisadewa? Ya Kitanu, Kitanu Metir segera mengenal suara itu. Suara seseorang yang sedang mengalami cedera. Karena itu, dengan tergesa-gesa, orang tua itu berjalan ke arah pintu. Terdengar suara terompahnya yang diseret di atas lantai tanah. Sesaat kemudian pintu bambu itu berderit dan muncullah dari celah-celahnya seorang tua bertubuh sedang. Rambutnya telah hampir seluruhnya menjadi putih. Alisnya yang tumbuh jarang-jarang di atas sepasang matanya telah memutih pula. Dahinya terbuka lebar serta di bawahnya memancar sepasang mata yang tajam bening. Ketika ia melihat Untara dipapah adiknya, orang tua itu terkejut dan terloncatlah dari mulutnya. Kau terluka, Angger? iya Kitanu. Mari, masuklah. Duduklah. Biarlah aku mencoba melihat luka itu. Tolong, Ger. Peganglah tupak itu. Mataku telah menjadi kurang baik. Sedayu pun segera melangkah mengambil lampu minyak kelapa dan membawanya ke dekat kakaknya. Sementara itu, Kitanu Metir telah sibuk membuka pembalut luka di pundak Untara. Ketika Kitanu Metir melihat luka yang menganga itu, ia menggelengkan kepalanya. Luar biasa. Apa yang luar biasa? Tubuhmu sangat tahan, Ger. Sudah banyak darah yang tertumpah. Angger masih tetap sadar. Marilah, bersandarlah, supaya Angger tidak terlalu lelah. Untara segera bersandar pada setumpuk bantal. Terasa tulang-tulangnya seperti dilolosi. Sebentar-sebentar matanya terkatup dan perasaannya seperti hilang-hilang datang. Karena itu, segera Untara memusatkan segenap kekuatan batinnya untuk bertahan. Sementara Kitanu Metir memelihara luka itu, tiba-tiba terbesit kembali dalam pikiran Untara bahwa Paman Widura harus diselamatkan. Tetapi kemudian disadarinya keadaan dirinya. Dengan demikian, Untara hanya dapat menarik nafas untuk mencoba menenteramkan hatinya yang bergejolak. Sambil mengusapi luka Untara dengan reramuan daun-daunan, Kitanu Metir bertanya, Agaknya Angger berdua menjumpai bahaya di perjalanan. Ya, Penyamun? bukan. Sisa-sisa Laskar Adipati Jipang. Mereka berkeliaran di tempat ini. Di sini, Ya, salah satu di antara mereka adalah pandai besi dari Sedang Gabus. ya, segerombolan orang-orang yang putus asa. Adakah Angger bertemu dengan pandai besi itu? Ya, Sendiri? tidak. Mereka mencegat jalan di ujung hutan berempat. Angger berdua? Ya, Sungguh luar biasa. Angger berdua berhadapan dengan 4 orang yang bengis. Pandai besi itu terkenal di daerah ini, Ger. Lalu yang lainnya siapa saja, Ger? aku belum mengenal mereka.
Untara menarik nafas dalam-dalam. Lukanya sudah tidak terlalu pedih, tetapi tenaganya lah yang terasa semakin susut. Kitanu pun segera menyadari keadaan tamunya. Maka segera ia menyelesaikan pekerjaannya. Baru kemudian ia duduk di samping Agung Sedayu dan dibiarkannya Untara beristirahat bersandar setumpuk bantal. Bagaimanakah lawanmu yang 3 orang, Ger? Seorang tinggi kekurus-kurusan. Sebenarnya ia orang yang lugu. Sayang, ia terlalu mudah terpikat. Namanya Tumida. Lalu yang seorang lagi, Yang seorang lagi tinggi besar. aku belum mengenalnya. Lalu, Yang seorang lagi masih muda. sebaya Angger, Ya kira-kira. alap-alap Jalatunda. Anak itu ikut serta, Ya. Jadi anak itukah yang disebut alap-alap Jalatunda? Pantas ia lincah dan cerdas. ya. Nama itu timbul sudah saat Penangsang pecah. Pandai besi dan alap-alap Jalatunda menjadi terkenal. Mereka bersarang di Karajan. Di Karajan, di samping Jati Anom. Ya, Untara kemudian termenung. Kalau demikian, mereka bukan bagian dari laskar yang akan memukul Sangkal Putung. Dengan demikian, Untara menjadi sedikit berlega hati. Namun kecemasannya yang lain segera timbul. Kalau demikian, maka mereka segera akan datang kembali dengan kawan-kawan baru mereka, menjelajahi tempat ini untuk mencarinya. Ketika ia sedang berangan-angan, terdengar Kitanu bertanya kepada Sedayu. mereka itukah yang melukai Angger Untara? Ya, Lalu, siapakah Angger ini? Sedayu, adik Kakang Untara. Pantas. Kalian menjadi seakan-akan sepasang burung Raja Wali yang perkasa. Kalau tidak akan kalian dapat melawan Pandai Besi dan alap-alap Jalatunda sekaligus. Apalagi bersama kedua kawan-kawannya yang lain. Lalu, bagaimana dengan mereka? Adakah mereka mengejar kalian, Ger? Sekali lagi Sedayu menundukkan wajahnya. Kemudian perasaan malu merayapi dadanya. Telinganya menjadi gatal mendengar orang tua itu menyebut mereka berdua seperti sepasang burung Raja Wali. Tetapi sejalan dengan itu, Sedayu menjadi semakin kagum kepada kakaknya. Bukankah kakaknya sendiri yang dapat melawan mereka berempat dan membunuh 3 di antaranya? Maka segera ia menjawab dengan bangga. 3 di antaranya terbunuh. Anak muda yang bernama Alap-alap Jalatunda itu melarikan diri. Luar biasa. Nama Untara benar-benar cemerlang. Kini akan tumbuh nama baru di sampingnya, Sedayu. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Ia tidak berani memandang wajah kakaknya yang menjadi kian pucat. Kalau saja ia mampu berbuat seperti yang dikatakan orang tua itu, maka kakaknya pasti tidak akan terluka. Karena itu, tiba-tiba tanpa disengajanya, Sedayu memandang kepada dirinya. Seorang penakut yang tidak ada bandingannya. Pada saat kakaknya berjuang untuk menegakkan Pajang, ia hanya dapat bersembunyi di rumah pamannya di Banyu Asri. Pada saat anak-anak muda memandu senjata, yang dilakukannya tidak lebih daripada membantu bibinya menanak nasi dan membelah kayu. Tidak lebih daripada itu. Sedayu memejamkan matanya. Tetapi seakan-akan bayangan masa lampaunya menjadi semakin jelas. Dikenangnya kembali masa kanak-kanaknya. Ayah dan ibunya terlalu memanjakannya. Setelah 2 orang kakaknya yang lain, adik-adik Untara meninggal pada umurnya yang tidak lebih dari 4 dan 6 tahun. Karena mereka takut kehilangan Agung Sedayu pula, maka mereka memeliharanya agak berlebih-lebihan.
Agung Sedayu menyadari semua itu. Tetapi semuanya sudah lampau. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berkata, Sedayu, aku tidak mampu untuk bangkit berdiri. Bagaimanakah dengan Paman Widura? Hah? Jangan pikirkan yang lain. Beristirahatlah. Untara berdesis menahan perasaan-perasaan yang bergumpal di dalam dadanya. Perasaan cemas dan bingung. Akhirnya terdengar ia berkata perlahan-lahan, Sedayu, hanya engkaulah yang aku harapkan untuk menolong menyelamatkan Paman Widura. Hah? Apa yang harus aku lakukan? Kau pergi ke Sangkal Putu. Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.